Ya, Bapak Ibu melanjutkan yang tadi. Uh, dalam rangka untuk mengetahui efektivitas dari pelatihan ini, maka ada data-data dasar yang saya perlukan. Jadi nanti Bapak Ibu setelah masuk ke dalam sistem, ke dalam website, Bapak Ibu akan mengisi lembar inform consent. Jadi tentu mengisi lembar persetujuan untuk keterlibatan, ya. Jadi kalau setelah mendengarkan penjelasan ini, Bapak Ibu rasanya akan kesulitan ya karena memang ada video, ada PR gitu ya. Silahkan feel free untuk mengontak saya dan nanti saya akan kembali mengontak provinsi untuk mencari pengganti. Gitu. Nanti akan ada, jadi setelah mengisi data dasar, setelah mengisi inform consent, Bapak Ibu saya harapkan mengisi data dasar ya, biasa tentu jenis kelamin, usia, pekerjaan, bekerja di mana, lama bekerja, dan sebagainya. Dan karena nantinya website ini akan dilepas untuk umum, jadi saya perlu nomor STR yang aktif untuk dimasukkan. Jadi nanti pada saat pendaftaran, Bapak Ibu perlu memasukkan nomor STR aktifnya. Gitu. Lalu mengisi data dasar, selain sosiodemografi tadi, Bapak Ibu juga, punten saya minta tolong untuk mengisi data dasar terkait pola makan dan aktivitas fisik sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Jadi kan karena ini tentu akan mempengaruhi bagaimana kita melakukan konseling terkait pola makan dan aktivitas fisik kita. Ya, kalau pola makan kita baik, gizi seimbang sesuai dengan rekomendasi, tentu akan lebih mudah untuk kita mengembangkan konseling bersama remaja, pasien remaja kita. Nah, setelah itu Bapak Ibu perlu mencari dua remaja dengan indeks massa tubuh gizi lebih atau obesitas, yaitu indeks massa tubuh di atas presentil 85 ya, 85 atau lebih. Presentil 85 atau lebih dengan menggunakan kurva CDC. Nanti kurvanya akan saya lampirkan di dalam WhatsApp grup ini. Bapak Ibu kalau bingung, Bapak Ibu tinggal kasih tahu saya aja berapa berat badan dan tinggi badan dari remaja yang akan menjadi pasien Bapak Ibu sekalian dalam pelatihan ini. Nanti akan saya bantu plotkan ya. Ada asisten saya juga di sini, ada Dokter Afan yang akan membantu memplot berat badan dan tinggi badan pasien Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan takut. Dan biasanya gizi lebih pada anak remaja itu nggak kelihatan yang gemuk banget itu ya, kelihatan agak gemuk sedikit aja itu udah biasanya sudah masuk itu Bu, Bapak Ibu, IMT 85 atau lebih. Nah, setelah mendapatkan dua remaja, tentunya kita perlu meminta persetujuan mereka. Jadi ada lembar inform consent yang linknya bisa Bapak Ibu berikan ke remaja dan orang tua. Linknya ada di dalam website, linknya tinggal diberikan, nanti remaja sama orang tuanya tinggal klik gitu aja ya, tanda mereka setuju. Setelah itu mereka masing-masing juga akan mengisi data dasar ya. Data dasarnya tentu terkait sosiodemografi, pola makan, aktivitas fisik, dan pola parenting. Jadi orang tuanya mesti ikut. Nah, salah satu aja, bisa ayah, bisa ibu ya. Nah, kemudian setelah mengisi data dasar, maka bisa dilakukan konseling. Konselingnya direkam. Rekamannya hanya audio, hanya suara ya. Durasi rekaman maksimal 50 menit yang dapat diupload ke website. Jadi nanti setelah direkam, Bapak Ibu menguploadnya ke website ya. Lakukan saja konseling sebagaimana yang Bapak Ibu tiap hari lakukan, yang selama ini dikerjakan seperti apa. Bila bertemu dengan pasien dengan masalah gizi lebih atau obesitas, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, dalam konteks remaja tentunya ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Silahkan sesuai dengan yang sehari-hari aja ya. Nah, sekarang saya mau memperjelas kriteria dari si anak remaja ini. Yang pertama tentu usia 10 sampai 18 tahun. Yang kedua, memiliki indeks massa tubuh 85 atau lebih persentilnya ya. Kalau bingung kasih aja BBTB-nya ke saya di dalam WhatsApp grup ini, nanti Dokter Afan atau saya akan membantu memplotkan.
Kalau mau ngeplot sendiri nanti saya kasih kurvanya. Yang ketiga, bukan penyandang disabilitas, ya, jadi tidak berkebutuhan khusus. Yang keempat, remajanya tinggal bersama orang tua, ya, jadi bukan anak asrama, bukan anak pesantren. Jadi mesti tinggal bersama orang tuanya. Itu saja persyaratannya. Apa namanya? Nanti setelah di-upload di dalam website konselingnya, Bapak konselingnya akan dinilai oleh tim. Saya dibantu 8 psikolog klinis dari UI. Mereka yang akan melakukan penilaian gitu. Namun selain tim psikolog, Bapak Ibu akan melakukan penilaian pada diri sendiri. Jadi nanti ada Google Form-nya lagi ya di dalam website, apa yang dirasa ya, bagaimana Bapak Ibu menilai kemampuan diri sendiri. Kemudian anak remajanya juga akan menilai, dan yang terakhir orang tuanya juga akan ikut memberikan penilaian pada konseling kita. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mendapat feedback dari beragam sisi. Mudah-mudahan akan membantu lebih jelas dan meskipun kita jarak jauh. Kira-kira seperti itu penjelasan saya. Nanti bila ada yang bingung, bila ada yang merasa kesulitan, silahkan menghubungi saya, bebas anytime, mau hari Minggu, mau malam, saya bisa dihubungi kapanpun. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat berakhir pekan.